Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, ini video ketiga tapi saya tetap perkenalan. Perkenalkan, nama saya Raihan Rizky Ramadhani dari kelas TIE 2023 dengan NIM 23051204147. Nah, di sini sebagai bahan tugas, saya akan menjelaskan sedikit tentang Shortest Remaining Time First atau disingkat dengan SRTF atau dikenal juga dengan nama lainnya adalah SRF yang memiliki kepanjangan Scheduler Remaining First. Nah, kita mulai dari prolog dulu. Nah, pertama, mengapa saya membahas tugas ini? Tentunya karena di dalam kriteria di sana terdapat sebuah rumus untuk menentukan tugasnya. Nah, eh, di sini bisa dibaca algoritma yang dipilih sama dengan 2 NIM terakhir mod 7 ditambah 1. Nah, 2 NIM terakhir saya adalah 47. Nah, kalau 47 mod 7 adalah 12 dan 12 mod 7 adalah 5. Kemudian ditambah 1 menjadi 6. Sedangkan angka 6 menunjukkan bahwa saya harus menjelaskan SRF atau Scheduler Remaining First. Atau juga disebut SRTF ya. Nah, pengertian singkat dari SRTF itu apa sih atau SRF itu? Nah, secara singkat, SRTF adalah SJF dengan preemptif dan memiliki sifat dinamis. Ya, secara singkat seperti itu. Atau bisa dikatakan SJF dengan preemptif ini yaitu SJF, tapi dia punya kerja yang bisa menginterupsi proses yang lain yang sedang bekerja. Dan sifatnya pun dinamis, yang artinya dia bergerak terus. Dia selalu bakal ada interupsi selama itu dibutuhkan. Nah, cara kerja lengkapnya seperti apa? Nah, bisa dilihat di situ, yaitu ketika ada proses yang sedang berjalan dan datang proses dengan burst time lebih pendek, maka proses diinterrupt. Proses sebelumnya yang berjalan itu diinterrupt dan digantikan dengan proses tadi yang memiliki burst time lebih pendek. Begitulah cara kerja dari SRF atau SRTF. Nah, lebih lengkapnya bagaimana? Nah, kita sambung ke selanjutnya, yaitu di explanation in example atau penjelasan di dalam contoh. Ya, di sini kita akan membahas cara kerja SRTF beserta data-datanya bagaimana. Nah, di sini kita memiliki data proses. Nah, yang mana di dalamnya terdapat P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, P1 ini memiliki AT, Arrival Times, dengan BT adalah Burst Times-nya. P1 memiliki Arrival Times 2 dengan Burst Time 1, P2 1 dan 5, P3 4 dan 1, P4 0 dan 6, P5 2 dan 3. Nah, karena dia ini SJF dengan preemptif, dan dia SJF yang berarti shorter job first. Nah, yang berarti yang kita dahulukan pertama adalah yang paling pendek. Nah, mana yang paling pendek di antara ini? Nah, bisa dapat kita lihat bahwasanya yang paling pendek adalah P1 dengan burst time 1 dan P3 dengan burst time 1. Tapi, karena kita baru mau mulai proses, maka kira-kira siapa yang dipilih dulu untuk masuk ke dalam ready queue atau ke dalam antriannya? Nah, yang pertama kali masuk ke dalam ready queue atau ke dalam antriannya adalah P4. Kenapa seperti itu? Karena P4 sebagaimana dapat di sini bahwasanya arrival times-nya 0. Yang berarti dia udah sedari awal udah siap untuk diproses. Sedangkan kalau kita lihat P1 dan P3 walau punya burst time 1, tapi arrival times-nya adalah 2 dan 4. Oke, sebagai untuk mempermudah kita menggunakan MS sebagai satuan waktunya ya. P1 dan P3 mempunyai waktu arrival times 2 dan 4 ms. Yang berarti di awal dia belum ada datanya, belum siap diproses. Akhirnya kita proses terlebih dahulu apa? P4 dulu. Nah, P4 masuk ke dalam ready queue dan langsung diproses ke dalam CPU. Nah, P4 masuk ke dalam proses. Nah, SRTF mulai bekerja di sini. Setelah 1 milisecond, setelah 1 ms, si CPU-nya kembali mengecek lagi. Ya, mana kira-kira yang, nah di sini mulai dipilah lagi nih, mana yang kira-kira udah siap dan mana kira-kira yang udah siap digantikan. Oke,
Dan setelah dicek, oh ternyata P2 siap nih. Karena apa? Arrival time-nya 1 dan udah mencapai 1 ms. Maka P2 pun dimasukkan ke dalam ready queue. Tadi P4-nya, sebelumnya P4-nya karena udah diproses 1 ms, maka dia berkurang burst time-nya menjadi 5 ms. Nah, kemudian dibandingkan lagi nih antara P2 sama P4, mana yang paling pendek burst time-nya. Setelah dicek, oh ternyata hasilnya sama-sama 5 nih. Karena sama, berarti P4-nya pun lanjut. Karena apa? Karena data bakal tergantikan apabila datang data lain yang lebih pendek. Karena P2 nggak lebih pendek dari P4, di sini sama, maka P4-nya pun lanjut ke dalam pemrosesan. Setelah 2 ms, dicek lagi di sini data mana yang udah siap di arrival times-nya. Oh ya, sedikit sedikit tambahan sebelumnya belum lupa dijelaskan bahwasanya eh, data yang diproses, data yang menginterrupt adalah data yang baru masuk yang bisa menginterrupt dulu. Oke, jadi apabila nanti nggak ada data baru yang masuk, nanti proses interruptnya nggak bakal berjalan lagi. Nanti akan diterangkan di akhir bagaimana maksudnya. Nah, setelah 2 ms dicek lagi mana data yang udah siap. Di sana ada tambahan data P1 karena dia baru ada arrival times-nya atau dia baru siap ada di 2 ms. Udah 2 ms, P1 masuk ke dalam queue dan P4-nya berkurang lagi menjadi 4 ms. Nah, selain P1 di sini P5 juga masuk ke dalam queue, ke dalam artian karena P1 dan P5 mempunyai arrival time sama-sama 2. Kemudian bakal dibandingkan lagi nih P4, P2, P1, dan P5 mana yang burst time-nya paling dikit. Nah, dapat kita temukan bahwasanya P1 memiliki burst time yang paling sedikit. Maka P1 lah yang kemudian menginterrupt data yang sebelumnya diproses yaitu P4 untuk kemudian diproses. P1 masuk ke dalam proses. Nah, karena dia membutuhkan burst time 1, maka P1 pun selesai prosesnya. Dia nggak perlu diproses lagi, udah kelar, cuma butuh 1. Nah, setelah 3 ms, dicek lagi nih, ada data lain nggak yang masuk, bisa masuk? Nggak ada ya, karena P3 di sini butuh arrival times-nya butuh 4 ms, sedangkan ini baru berjalan 3 ms. Maka, karena P1 udah selesai, dibandingkan lagi di antara 3 data yang udah siap diproses, mana yang paling pendek. Dapat ditemukanlah bahwasannya P5 yang paling pendek, karena P4 memiliki burst time 4, sudah tersisa karena 2 ms sudah diproses. P2 punya burst time 5 dan P5 punya burst time 3. Masuklah P5 ke dalam proses. Nah, setelah 4 ms di disitulah P3 kembali masuk masuk ke dalam proses karena udah 4 ms kan arrival time-nya P3 butuh 4 ms. Maka P3 masuk ke dalam queue. Oh ya, sebelumnya P5 karena udah terproses 1 ms, dia berkurang jadi butuh burst time-nya 2 ms doang. P3 masuk ke dalam ready queue. Nah, kemudian setelah dibandingkan nih langsung, di antara 4 data ini mana yang kira-kira paling pendek burst times-nya. Ternyata P3 punya burst time paling sedikit, maka P3 masuk ke dalam proses. Nah, P3 selesai. Kenapa? Karena cuma butuh 1 tadi. P3 selesai, sisa 3 data nih. Nah, karena semua data telah selesai, maka dari titik ini pemrosesan berganti R, sebelumnya RSTF menjadi SJF biasa. Kenapa? Karena tadi penjelasan di awal. Karena data itu menginterrupt ketika ada data baru yang masuk, bukan data yang lama. Interupsi itu terjadi ketika ada data baru yang masuk dan juga ketika ada yang punya burst time lebih pendek. Karena data baru udah nggak ada, maka maka berubah menjadi SJF, shorter job first. Maka di sini dari 3 data ini dibandingkan mana yang punya burst time paling pendek. Nah, P4, P2, dan P5. P4 punya 4 ms, P2 5 ms, dan P5 punya 2 ms. Nah, maka P5 lah yang masuk karena dia yang paling pendek. Nah, P5 masuk itu diselesaikan sampai habis. Ya, sampai habis. Habisnya di mana? P5 habis dalam 2 ms, maka P5 selesai di 7 ms. Kemudian setelahnya dibandingkan lagi P4 sama P2. Mana tadi? P4 yang masuk karena sisa 4 ms. Nah, P4 masuk, diselesaikan sampai P4 selesai prosesnya.
Dari 7, karena dia ada 4 ms sampai selesai, maka dia berhenti sebelumnya P4 diselesaikan, berhenti di 11 ms. Kemudian terakhir data P2 yang masuk, karena ya emang nggak ada lagi data yang lain untuk dibandingkan. P2 masuk dan dia menghabiskan 5 ms sampai di 16 ms. Jadi total seluruh data diproses sampai selesai membutuhkan waktu 16 ms. Begitu cara kerja dari SRTF. Nah, kemudian kita menghitung masing-masing data nih. Eh, di sini yang pertama kali kita hitung ada CT atau disebut completion times, ya, waktu habisnya sebuah data, waktu selesainya proses sebuah data, dan TAT turnaround times atau total waktu data yang diperlukan untuk memproses satu data. Nah, CT kita mulai dari CT dulu. Jadi CT ini menghitungnya adalah eh, total waktu dari habisnya data tersebut, tapi dihitungnya dari 0 ms, dari awal mula data-data mulai diproses, dari semua data diproses sampai waktu satu data itu selesai diproses itu berapa lama. Oke. Nah, jadi ditemukanlah bahwa P1 itu baru diproses di 2 ms dan selesainya di 3 ms. Maka karena hitungnya dari 0, maka P1 selesainya di 3 ms. Begitu pula P2. Nah, ini P2, dia kapan selesai diprosesnya? Di 16 ms. Maka kita masukkan 16 ms. P3 di 5 ms. Sedangkan P4 ada di 11 ms. Oh ya, ini P4 ya, ingat. P4 karena ini diprosesnya berkali-kali, ini ada 2 kali diproses, 3 kali diproses, mohon maaf. Nah, kita ambilnya waktu yang benar-benar si datanya udah benar-benar selesai diproses sampai datanya itu dihilangkan dari antrian. Nah, itu di mana? Ada di 11 ms. Maka 11 ms lah completion time-nya P4. Dan terakhir P5 itu selesainya di 7 ms. Nah, kemudian turnaround times. Ya, turnaround times ini adalah total waktu yang diperlukan untuk satu data selesai diproses. Jadi kita bukan ngitung dari awal sampai datanya selesai diproses, tapi total waktu datanya sampai selesai diproses. Jadi dalam hasil dari awal diprosesnya pertama kali data itu sampai waktunya selesai diproses itu butuh berapa lama. Nah, buat gampangnya rumusnya itu adalah CT dikurangi AT, ya, completion times dikurangi arrival times. Itu gampangnya. Nah, kita pakai rumus itu aja biar cepat. Jadi CT dari P1 adalah 3 dan AT-nya adalah 2, 3 dikurangi 2 maka turnaround times-nya adalah 1. Kemudian CT dari P2 adalah 16 ms dan AT dari P2 adalah 1, maka 16 dikurangi 1, maka turnaround times-nya P2 adalah 15 ms. Nah, P3 5 dikurangi 4. Jadi turnaround times-nya adalah 1 ms. Kemudian P4 completion time-nya 11, sedangkan arrival times-nya itu 0 karena P4 kan emang mulai dari awal tadi ya, maka dia 11 ms. Dan terakhir P5 completion time-nya 7 ms, arrival times-nya 2, 7 dikurangi 2, 5 ms. Itu ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Completion times itu adalah waktu dari awal mula sebuah proses bekerja, entah proses apapun dimulainya, yang pasti awal mulanya sampai satu data itu berhasil selesai diproses. Ya, sedangkan turnaround times itu adalah awal mula data, dari waktu awal mula datanya diproses. Ya, bukan dari awal seluruh data diproses, tapi dari awal satu data tersebut diproses sampai selesai waktu prosesnya itu butuh berapa lama. Nah, kemudian setelah CT sama TAT, kita selanjutnya akan menentukan dua hal lagi, yaitu waiting times dan response times. RT ini sebenarnya bisa disingkat sini. Nah, kita mulai dari waiting times-nya dulu. Jadi, waiting times itu apa? Yaitu eh, waktu menunggu data, waktu menunggu data ketika diproses. Jadi, kalau misal nih ada satu data dia diproses, kemudian habis itu ternyata dia di-interrupt. Berarti kan belum selesai itu prosesnya. Nah, maka waktu tunggu sampai akhirnya data itu diproses sampai selesai lagi itu kapan? Berapa lama? Tuh, itu yang dihitung. Nah, rumus cepatnya itu adalah turnaround times, ya, total waktu data berhasil diproses, dikurangi burst times-nya, waktu yang dibutuhkan data untuk prosesnya. Nah, kita hitung dari P1, turnaround times-nya adalah 1,
Birth time-nya adalah satu, satu dikurangi satu, maka waktu time-nya 0. Dia nggak perlu nunggu, karena emang dari awal dia diproses, sampai di akhirnya selesai, itu cuma butuh 1 ms burst times-nya. Dia sekali jalan, maka waiting times-nya adalah 0. P2, ya, turnaround time-nya ada 15, burst times-nya adalah butuh waktu 5 ms, maka 15 dikurangi 5, waktu waiting times-nya adalah 10 ms. Jadi dia tuh untuk waktu diprosesnya setelah dia diinterrupt itu butuh waktu 10 ms. Kemudian P3 turnaround times-nya 1, burst time-nya 1, sama kayak P1, dia langsung kelar 0. Nah, kemudian P4 turnaround times-nya 11. Burst times-nya, ingat, ini burst times tadi kita coret karena apa? Karena buat ngitung proses data yang di bawah sini ya. Sedangkan buat data aslinya itu tetap kita pakai angka 6-nya ini yang ketutup ini ya. Jadi turnaround time 11 dikurangi 6 burst times-nya. Itu kita butuh waktu totalnya. 11 dikurangi 6 dia butuh waktu 5 ms. Terakhir adalah P5, turnaround times-nya 5, sama kayak tadi P4 ya, yang dicoret ini, karena butuhnya total, dikurangi burst times-nya 3 ms, 5 dikurangi 3, dia butuh waktu 2 ms untuk waiting times. Nah, terakhir adalah response times. Nah, response time sendiri adalah berarti waktu responnya dari sebuah data tersebut. Kira-kira butuh waktu berapa lama buat dia ngerespon. Nah, P1 ini dia butuh waktu 0 response times-nya. Kenapa? Jadi, response times itu adalah dia itu seberapa lama dia nunggu sampai diproses dari awal dia siap diproses. Ya, jadi dari arrival times, dari awal dia masuk ke queue sampai akhirnya dia masuk ke dalam proses di bawah, itu butuh waktu berapa lama? Itu response time. Nah, tadi response time-nya 0. Kenapa? Karena dia arrival times-nya di 2. Sedangkan dia diproses di mana? Dia ref time-nya 2 ms, diproses di 2 ms ya. Maka dia 2 dikurangi 2, 0 response times-nya. P2. P2 arrival times-nya di 1. Dia di 1 udah siap di 1 ms. Tapi dia baru diproses kapan? Baru diproses nih di 11 ms. Kenapa? Karena tadi dia burst times-nya paling banyak sendiri. Jadi 11 dikurangi 1 response times-nya dia butuh 10 ms. Kemudian P3. P3 dia arrival times-nya 4, diprosesnya kapan? Waktu di 4 ms. 4 dikurangi 4, maka response times-nya adalah 0. P4. P4 kapan diproses? Ya, arrival times-nya adalah 0. Jadi mulai di 0. Sedangkan P4 ini juga yang namanya 0 berarti dia yang paling pertama diproses, yang berarti response time-nya juga 0. Dan terakhir ada P5. Dia baru bisa diproses di 2 ms. Sedangkan diproses di dalam prosesnya dia baru mulai diproses di 3 ms, berarti 3 dikurangi 2, 1 ms. Nah, itulah bagaimana sebuah SRTF bekerja dan data-data yang bisa didapatkan dari SRTF. Sedikit tambahan, kalau misalkan dia SJF tanpa preemptif atau dia bukan SRTF, turnaround time dan waiting times-nya itu sama pasti, nggak beda, karena kan nggak ada interupsi. Jadi satu data diselesaikan sampai habis baru pindah, jadi nggak pakai nunggu aslinya. Jadi nggak ada waiting times di SJF. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar. Ya, karena tujuan saya membuat video ini bukan cuma buat tugas, tapi semoga bermanfaat bagi orang-orang yang mencari sedikit informasi mengenai SRTF ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.